Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam renungan saat ini saya beri tema Carilah Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Sefanya pasal 2 ayat 3. Saya baca firman Tuhan, Yesaya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kalau kita melihat seruan ini datang dari Tuhan untuk umat-Nya melalui Nabi Sefanya. Di ayat ini sang nabi menasihati mereka, orang-orang yang sudah berbalik kepada Tuhan untuk terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti terus memperdalam komitmen kepada Allah dan hukum-hukum-Nya. Mungkin Allah berkenan melindungi mereka ketika Ia datang untuk menghukum umat-Nya. Sang Nabi percaya Tuhan itu adil dalam setiap keputusannya. Dan Tuhan pasti memperhatikan orang yang berkomitmen mencari Tuhan. Jadi ada umat-umat Tuhan yang hidup tidak takut akan Tuhan. Dan Allah berjanji untuk menghukum mereka yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sang nabi menasihati kepada mereka yang sudah berbalik kepada Tuhan. Supaya mereka tetap hidup berkomitmen, hidup untuk terus mengasihi Tuhan. Hidup untuk setiap perintah-perintah-Nya. Supaya ketika Tuhan menghukum umat-Nya, setiap mereka mengalami perlindungan dari Tuhan. Nah, ada dua hal yang harus menjadi komitmen dari orang-orang yang mencari Tuhan. Yang pertama, hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kita lihat Amsal 21 ayat 3, dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan tentunya itu hal yang sangat berkenan di hati Tuhan. Bahkan melebihi korban. Korban yang dimaksud adalah usaha kita melalui pelayanan kita. Yang artinya pelayanan tanpa keadilan dan kebenaran firman Tuhan tidak berarti apa-apa. Jadi tidak ada artinya pelayanan tanpa ada keadilan dan kebenaran. Karena Tuhan hanya berkenan kepada keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya Allah menentang ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan Yehuda. Karena hal itu tidak sesuai dengan firman Allah. Allah menyuruh umat-Nya, pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya supaya mereka hidup dalam keadilan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita lihat di dalam Yeremia 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Allah mengendaki setiap umat-Nya, setiap raja-raja di Yehuda, supaya mereka hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Mereka memperlakukan orang dengan adil, dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pemimpin-pemimpin Yehuda harus menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan standar Allah. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan lain-lain banyak lagi. Dan mereka harus hidup melakukan kebenaran firman Allah.
Kenapa? Karena hanya itu yang berkenan di hadapan Allah. Maka Allah akan berkenan kepada mereka. Dan yang pasti ada perlindungan. Dan yang pasti ketika Tuhan datang untuk menghukum umat yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan dilindungi. Mereka tidak akan mengalami penghukuman. Mereka akan mengalami berkat Tuhan, menikmati setiap berkat Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran. Yang kedua, dua hal yang menjadi komitmen dari orang-orang yang mencari Tuhan, yaitu hidup dalam kerendahan hati. Kita lihat Mika 6 ayat 8. Firman Tuhan bilang, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Di dalam kitab Mika, Tuhan memberikan pesan bahwa yang dituntut Tuhan daripada umatnya adalah hidup berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kerendahan hati adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Ini adalah orang yang rendah hati. Ini adalah sifat yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu kerendahan hati. Kalau kita melihat lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan, dan dengan jelas Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B, firman Tuhan bilang Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati adalah mereka yang akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Dalam Mazmur 149 ayat 4 dikatakan, "Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan." Jadi hanya orang yang hidup di dalam kerendahan hati yang akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Itu sebabnya kita harus tetap hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita mau terus berkomitmen kepada Tuhan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan. Tema di gereja kita, mencari Tuhan, carilah Tuhan. Dan ada dua hal yang sudah kita lihat pada saat ini dari orang-orang yang mencari Tuhan, yaitu hidup dalam keadilan dan kebenaran, dan yang kedua hidup di dalam kerendahan hati. Karena hanya inilah hal-hal inilah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan memberkati, melindungi setiap kehidupan kita, sehingga ketika datang harinya Tuhan, hari di mana Tuhan akan menghakimi setiap manusia, setiap kita pasti dilindungi, setiap kita pasti mengalami setiap perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang menikmati setiap janji Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena kita berkomitmen untuk selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, Pak Ibu dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 274 20088.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami boleh menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus berkomitmen dalam hidup kami. Untuk kami terus mencari Tuhan. Dengan kami hidup dalam keadilan dan kebenaran, dengan kami hidup dalam kerendahan hati, karena kami percaya itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti melindungi kami. Ketika hari Tuhan datang, kami akan mengalami perlindungan yang daripada Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menunggu keputusan final HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta. Supaya Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan yang dirindukan. Tuhan akan tolong, Tuhan kami percaya Engkau yang akan menyatakan segala sesuatu itu dalam kehidupan umat-umat-Mu, dan mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan, jawaban daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik perekonomian mereka, supaya Tuhan membuka jalan dan memberkati setiap usaha mereka. Apapun yang mereka menjadi usaha mereka, Tuhan berkati, Tuhan berikan pelanggan-pelanggan, Tuhan buka jalan, dan kami percaya itu menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, bagaimana perbuatan Tuhan yang besar boleh mereka alami. Berkati juga kesehatan mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap pendidikan mereka Tuhan, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat. Di dalam setiap pendidikan mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil, yang memiliki nilai-nilai yang bagus Tuhan. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat karir dan pekerjaan mereka, umat-umat-Mu, supaya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, mereka boleh menjadi berkat bagi setiap banyak orang, bagi setiap rekan-rekan kerja mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang melihat mereka, Tuhan akan menemukan sesuatu menemukan Yesus yang menjadi sumber dari segala berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang membangun rumah. Biarlah Tuhan yang terus menolong semuanya itu boleh selesai dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.